Nggak level itu mereka. Naik kuda, naik unta gitu nggak level. Apaan itu? Singa dong. His pets and the animals in his private zoo give him much pleasure. Jadi desa-desanya di-push biar makin modern, padahal orang-orangnya tuh kelaparan. Kita bahas Afrika-Afrikaan lagi. Kali ini gue mau bahas salah satu negara di Afrika yang terkenal banget sama nasibnya yang menyedihkan. Bahkan kelaparan di sana tuh udah kayak wabah yang rutin nyerang negara itu dalam beberapa tahun sekali. Ada yang bisa nebak gue mau bahas negara mana? Iya bener, Ethiopia. Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Ethiopia. Apa bener ini negara sesuai sama image-nya yang kayaknya kelaparan mulu? Dan kita bahas dikit juga tentang budaya naik singa di sana. Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas kenapa sih Ethiopia itu kelaparan mulu, kita bahas dulu nih dikit tentang latar belakang negaranya. Jadi, mungkin banyak yang belum tahu nih, Ethiopia ini adalah negara merdeka paling tua di benua Afrika. Setelah mereka merdeka dari Italia di tahun 1941. Tapi, walaupun baru merdekanya di tahun 1941, sebenarnya peradaban di Ethiopia tuh udah ada sejak abad ke-10 sebelum Masehi. Lama juga ya. Menurut Ancient Origins, nama Ethiopia sendiri ini udah muncul sejak tahun 1270. Waktu kerajaan Abyssinia berdiri. Oh ya, tambahan dikit, Abyssinia ini dikenal juga sebagai Kekaisaran Ethiopia yang bertahan sampai tahun 1974 dan jadi salah satu kerajaan yang bertahan paling lama dalam sejarah. Nah, yang unik nih, yang paling gue suka dari Ethiopia, jadi dulu orang-orang di Ethiopia ini sempat ngedomestikasi singa buat jadi peliharaan. Dan gilanya lagi, singanya nih nggak cuma dipelihara. Zaman dulu, singa di Ethiopia tuh dipakai buat jadi tunggangan kalangan bangsawan. Nggak level itu mereka. Naik kuda, naik unta gitu nggak level. Apaan itu? Singa dong. Kenapa singa? Karena singa di Ethiopia sejak zaman dulu dianggap sebagai lambang keberanian dan semangat juang. Dan juga udah jadi hewan nasional di sana. Bahkan nih, kaisar terakhir Ethiopia, Haile Selassie, yang jadi tokoh penting dalam kepercayaan Rastafari, dikenal sebagai The Lion of Judah-nya Rastafari. Dan dia punya sekitar 30 ekor singa peliharaan. Makanya dulu juga kan bendera Ethiopia tuh sempat dikasih gambar singa di tengahnya. Sebelum ganti beberapa kali sampai jadi yang sekarang. Dan ya walaupun udah nggak ada di benderanya, tapi singa di sana tuh masih dihormatin. Walaupun orang kemana-mana udah nggak naik singa ya sekarang ya di sana ya. Not only has a great love for people, but also a deep concern for all living things. His pets and the animals in his private zoo give him much pleasure. Nah, sekarang kita masuk ke isu kelaparan di Ethiopia. Ya mungkin lu di sini ada yang penasaran ya. Image Ethiopia sama kelaparan yang nempel banget itu tuh stereotip apa emang faktanya begitu? Dan sayangnya jawabannya emang bener. Di sana selalu kelaparan. Bahkan saking seringnya kelaparan di Ethiopia, biasanya foto-foto dari bencana kelaparan besar di sana tuh sering banget dijadiin sebagai gambaran miskinnya Afrika. Atau gambaran kelaparan di Afrika. Jadi kelaparan yang ada di seluruh Afrika tuh diwakilinya sama Ethiopia. Bisa dibilang begitu. Kalau menurut Richard Pankhurst, salah satu pendiri Institute of Ethiopian Studies, dia bilang dari abad ke-9, wilayah yang nantinya jadi Ethiopia ini sebenarnya emang udah mulai ngalamin kelaparan. Terus kalau menurut CBC Documentary Channel, di situ dibilang seenggaknya ada satu fenomena kelaparan besar yang terjadi setiap dekadenya di sana. Atau simpelnya gini nih, jadi selama berabad-abad, setiap 10 tahun pasti ada aja kasus kelaparan besar di sana. Yang penyebabnya tuh macam-macam. Tapi selalu ngurangin jumlah penduduk di sana secara drastis. Contohnya nih, selama kelaparan besar yang terjadi dari tahun 1888 sampai 1892, itu diperkirakan sepertiga dari total populasi Ethiopia meninggal gara-gara kelaparan ini. Jadi walaupun Ethiopia ini, kalau menurut World Population Review 2022 nih, masuk 10 besar negara paling luas di Afrika, dan populasinya juga terbanyak kedua di Afrika, tapi tiap 10 tahun, selalu ada momen berkurang massal tuh jumlah penduduknya. Gara-gara kelaparan. Dan peristiwa ini sering disebut sebagai Kifukan atau Hari Jahat. Terus kelaparan besar lain juga pernah terjadi di tahun 1974. Tahun runtuhnya Kekaisaran Ethiopia. Nah, masih menurut CBC, disebut sebenarnya kelaparan yang terjadi waktu itu adalah senjata perang dari rezim kaisar terakhir.
Kaisar Haile Selassie. Kenapa jadi senjata perang? Karena kelaparannya cuma terjadi di daerah-daerah yang penduduknya tuh berani nentang Kaisar Haile Selassie ini. Kayak contohnya tuh di wilayah timur laut Wollo. Kelaparan di sana disebabkan oleh penjarahan dan penyitaan ternak. Terus perdagangan garam di sana juga dihentikan sama pemerintah kekaisaran. Jadinya ya wilayah ini nggak punya income, nggak punya pegangan buat menuhin kebutuhan. Ya kelaparan lah udah jadinya. Terus contoh lain misalnya di wilayah Tigray. Di sana bahkan sampai dijatuhin bom dari pesawat Inggris. Karena di sana banyak pemberontak yang nentang kaisar. Dan warga sana juga ngelihat sendiri gimana tanah mereka diambil paksa sama pemerintah kekaisaran. Dan endingnya nasibnya ya sama, susah dan kelaparan. Kalau menurut salah satu artikel yang diterbitin sama Harvard University, disebut antara tahun 1972 sampai 1975, ada sekitar 200.000 orang yang meninggal karena kelaparan di wilayah Wollo dan Tigray doang. Dan tragisnya lagi nih, walaupun waktu itu banyak orang Ethiopia yang menderita karena kelaparan, tapi United Nations Economic Commission for Africa malah sibuk ngembangin desa-desa biar infrastrukturnya makin maju. Jadi desa-desanya di-push biar makin modern, padahal orang-orangnya tuh kelaparan. Jadi mereka malah fokus ngedorong infrastrukturnya, bukan ngeberantas kelaparannya. Kenapa malah gitu? Dipercaya ini karena pemerintah kekaisaran Ethiopia waktu itu nyembunyiin informasi tentang kelaparan yang terjadi di wilayah-wilayah tadi. Jadi kemungkinan besar PBB tuh beneran nggak tahu kalau ada kelaparan sebesar itu di Ethiopia. Dipercayanya begitu. I have seen hungry people, General, in the last day. Yeah, you might have seen that. Where was it? In both in the city here and in Keren. Well, you may see that. I don't know. I don't deny that. You may see, but nobody reported that to me. And we have distribution center here, the Muslim, the Catholics, and ourselves, the government. Nah, 10 tahun kemudian, waktu kekaisaran Ethiopia udah kelar, waktu Ethiopianya ini udah dipegang sama dewan militer, udah dipegang sama junta, di tahun 1983 sampai 1985, kelaparan yang lebih besar nih terjadi lagi di sana. Yang ini penyebabnya apa? Kalau menurut pemerintah Ethiopia dan banyak lembaga kemanusiaan yang ikut ngebantu di sana, penyebab utama dari kelaparan kali ini adalah kekeringan dan wabah serangga. Terus ditambah juga sama perang sipil yang waktu itu lagi terjadi, yang bikin bantuan buat korban kelaparan jadi terhambat. Terus selain itu, banyak juga yang berpendapat kalau masalah kelaparan di tahun-tahun itu juga terjadi karena kebijakan pemerintahnya, yang lagi nyoba ngejalanin ekonomi terpusat karena paham komunis, yang didorong sama Uni Soviet. Jadi ya emang macam-macam penyebabnya waktu itu ya. Udah kan lagi ada civil war, lagi ada perang saudara. Terus mereka juga lagi perang sama Eritrea yang waktu itu lagi merjuangin kemerdekaan buat pisah dari Ethiopia. Ditambah lagi yang terakhir tadi tuh, pemerintahannya lagi di fase transisi dari sistem kekaisaran ke sistem komunis. Jadinya ya nasib warga sipilnya yang ancur-ancuran di sini. Kalau menurut World Vision, jumlah kematian karena kelaparan di tahun 1983 sampai 1985 tadi tuh mencapai 1 juta orang. Dan gilanya lagi nih di sini, kalau menurut Disaster Emergency Committee, awalnya negara-negara di dunia tuh ternyata nggak ada yang terlalu peduli sama kelaparan di Ethiopia waktu itu. Tapi terus semuanya berubah. Setelah jurnalis dari BBC, Michael Burke, dia ngegambarin kelaparan di sana tuh sebagai biblical famine, atau kelaparan karena azab keserakahan dan dosa manusia. Baru tuh jadi pada tertarik. Tiba-tiba sampai ada 425 stasiun TV yang datang ke Ethiopia buat ngeliput kelaparan di sana. Jadi kelihatannya tuh kayak semacam media-media ini tuh pedulinya bukan karena kondisi di sana, tapi karena latar belakang kelaparannya yang containable banget. At this well, things are getting desperate. People travel here from miles around to give their livestock a drink. But the water table has fallen to almost nothing. 30, maybe 40 meters down. It's full of silt and mud. The well almost dry. Dan dari situ kelaparan-kelaparan lain masih terus terjadi setelahnya. Kalau menurut laporan yang dirilis sama United Nations Food and Agriculture Organization di tahun 2000, disebut Ethiopia yang waktu itu lagi ngalamin kelaparan dan kerawanan pangan,
makin buruk kondisinya setelah terjadi kematian hewan ternak secara masif. Jadi waktu itu tuh di beberapa daerah, jumlah kematian sapi tuh nyampe 90% dari total keseluruhan di sana. Ditambah untanya 10% dan dombanya 20%. Itu sapinya bisa sampai 90% ya, gila. Ya padahal kayak yang kita tahu, ternak tuh kan jadi salah satu komoditas yang penting buat ketahanan pangan. Mulai dari daging, susu, sampai tenaganya tuh bisa dimanfaatin. Ini tewas semua loh, waduh. Terus di tahun 2011, kelaparan juga sempat terjadi lagi di sana, yang ini gara-gara kekeringan. Dan baru-baru ini, dari tahun 2020 sampai 2022 sekarang, Ethiopia ngalamin kelaparan lagi. Terutama di Ethiopia bagian utara, tepatnya di Tigray. Penyebabnya? Yang sekarang ini penyebab utamanya adalah konflik antara Ethiopia sama Front Pembebasan Rakyat Tigray yang ditetapkan sebagai organisasi teroris sama pemerintah Ethiopia. Dan sedihnya, kelaparan yang sekarang ini jadi kasus kelaparan terbesar di dunia dalam 1 dekade terakhir. Terus parahnya lagi, organisasi-organisasi kemanusiaan yang ada, itu sama pemerintah sana juga nggak dibolehin buat ngasih bantuan. Kenapa gitu? Ya karena orang-orang yang kelaparan ini udah dianggap teroris dan ngancem pertahanan negara. Jadi di sini posisinya pemerintah sana tuh malah butuh mereka kelaparan biar mereka melemah. Terdengar jahat ya. Bahkan nih di tahun 2021, pemerintah Ethiopia juga ngelarang pernyataan yang bilang kalau Tigray lagi ngalamin kelaparan. Nggak boleh ada pernyataan gitu sama pemerintah. Terus pemerintah Ethiopia juga ngeblokade bantuan pangan dan medis yang mau masuk ke sana. Padahal nih kalau menurut UNICEF, lebih dari 60% populasi di Tigray dan wilayah tetangganya itu tuh ngalamin kerawanan pangan akut tingkat tinggi. Udah parah jadi kondisinya di sana. Tapi tetap nggak boleh dibantu sama pemerintah Ethiopia. Terus selama berbulan-bulan juga, PBB tuh udah ngasih peringatan ke pemerintah Ethiopia soal kelaparan di utara. Tapi tetap aja, pemerintahnya nutup-nutupin kondisi di sana. Nah, gara-gara kelakuan pemerintahnya ini, jadinya organisasi internasional juga kurang informasi, kurang data, dan kurang akses buat ngebantu kemanusiaan di Tigray. Padahal Tigray ini udah butuh banget bantuan. Karena di sini bukan cuma kelaparan yang jadi isu nih, tapi juga masalah sosial dan moral. Itu juga butuh perhatian khusus. Contohnya nih, banyak wanita dan anak-anak yang selain malnutrisi, mereka juga dapat pelecehan. Waduh, parah banget, Jir. Tapi untungnya nih, setelah 2 tahun, akhirnya di tanggal 2 November 2022 kemarin, pemerintah Ethiopia dan separatis Tigray udah nandatanganin perjanjian perdamaian. Jadi ya, semoga aja kelaparan di sana bisa cepat diatasin ya. Amin, 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 amin. The combination of lack of medical care, most of the health institutions there are inoperable, and lack of food will mean that people will start to die. Fighting broke out in Tigray in November between the Ethiopian military and the regional force, the Tigray People's Liberation Front. Nah, yang perlu kita tahu, walaupun Ethiopia ini jadi negara yang selalu kelaparan, tapi secara pertumbuhan ekonomi, mereka jadi yang paling tinggi dari keseluruhan negara di Afrika, menurut IMF. Terus, kalau menurut data dari New World Wealth, jumlah jutawan dalam USD di Ethiopia juga meningkat nih. Meningkat sebanyak 108% dari tahun 2007 sampai 2013. Pendapatan negara juga terus bertambah dan jumlah kematian bayi terus berkurang. Berarti dia negara maju dong. Nah ini, sayangnya, walaupun jadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Afrika, tapi tetap Ethiopia ini belum bisa dibilang negara maju atau negara kaya. Karena walaupun mereka naik, tapi naiknya nih dari dasar banget. Jadi iya, pertumbuhan ekonominya naik terus. Tapi kalau dibandingin sama negara lain di dunia, dia nih masih ada di level bawah. Malah nih, kalau menurut World Population Review 2022, Ethiopia ini jadi negara paling miskin urutan ke-21 di dunia. Dan urutan ke-20 di Afrika. Jadi kalau mau dibilang negara maju, ini masih jauh banget. The US government revoked Ethiopia's AGOA access, citing gross human rights violations in the conflict in the country's northern region of Tigray. Despite that, in the first 3 months of the year, Ethiopia exported goods worth $167 million to the United States. That was about 56% higher compared to the same period in 2021, and the highest really in the preceding 5 years. Oke, sekian dari Bagulging kali ini tentang Ethiopia.
negara yang katanya selalu kelaparan. Dan bener ternyata ya, faktanya emang begitu ya. Aduh. Kalau lu merevisi kira gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.